Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kami dari kelompok 5 and our members are Kanaya Azhara Centauri, Yusuf Sabila, and Dwidian. Today, we will learn about adjective. Do you know adjective? Adjektif atau kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti pronoun atau kata benda noun yang masih general. Pemakaian adjektif dapat dicontohkan dengan frasa di bawah ini. Car, umum, black car, spesifik, fancy black car, lebih spesifik, the fancy black sport car, sangat spesifik. Fungsi dari adjektif adalah yang pertama, subjective complement atau penjelas subjek. Contohnya, his idea is brilliant. Yang kedua, objective complement atau penjelas objek. Yang contohnya, let's make it possible. Yang ketiga, modifier of noun phrase atau penjelas noun phrase. Contohnya, full scale economic war. Yang keempat, head of adjective phrase atau inti adjective phrase. Contohnya, completely new. Yang kelima, comparison degrees atau perbandingan. Contohnya, this version is better than the previous one. Jenis-jenis adjektif. Yang pertama, limiting adjective. Yang kedua, descriptive adjective. Yang ketiga, compound adjective. Yang keempat, gradable adjective. Yang kelima, adjective after verb. Yang keenam, adjective order. Kemudian berikut penjelasan dari jenis adjektif. Yang pertama, limiting adjective. Limiting adjective atau bisa disebut determiner adalah adjektif yang berfungsi membatasi makna noun. Artinya, yang tadinya noun bersifat general atau umum, setelah diberi determiner, maka maknanya menjadi lebih spesifik atau khusus. Nah, berikut ada beberapa macam limiting adjective. Yang pertama, yaitu ada artikel atau kata sandang dengan rumus kalimatnya yaitu a, in, atau the, kemudian ditambah dengan noun. Kemudian ada demonstratif atau kata penunjuk dengan rumus kalimatnya yaitu this atau that atau this atau those, kemudian ditambah dengan noun. Kemudian ada possessive atau kata kepemilikan dengan rumus kalimatnya yaitu my atau your atau their atau our atau his, kemudian atau her, kemudian its atau nouns, dan ditambahkan dengan a noun. Kemudian ada definite quantifier atau kata penentu jumlah yang pasti dengan rumus kalimatnya yaitu one, two, atau three, dan lain sebagainya, kemudian ditambah dengan noun. Kemudian ada indefinite quantifier atau kata penentu jumlah tak pasti dengan rumus kalimatnya yaitu many atau few atau much atau little, dan lain sebagainya, kemudian ditambah dengan noun. Kemudian ada ordinal numeral atau kata urutan dengan rumus kalimatnya yaitu the first, kemudian ada the second, kemudian bisa the third, kemudian bisa lagi the number atau the age, kemudian ditambah dengan noun. Kemudian yang terakhir yaitu ada cardinal numeral atau penomoran dengan rumus kalimatnya yaitu noun, kemudian ditambahkan dengan angka yaitu bisa one atau two atau three, dan lain sebagainya. Dan jenis adjektif selanjutnya adalah descriptive adjective.
Descriptive adjective adalah adjektif yang digunakan untuk menjelaskan kondisi suatu benda. Nah, di sini banyak sekali contoh jenis ini. Kurang lebih bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada karakter atau watak. Contohnya yaitu kind, baik hati, funny, menyenangkan, basi, suka mengatur, humble, rendah hati, ambitious atau ambisius, kemudian ada faithful, setia, dan lain sebagainya. Kemudian kategori kedua yaitu quality atau kualitas. Contohnya yaitu expensive atau mahal, good, baik, cheap, murah, beautiful, cantik, fancy atau mewah, better, lebih baik, dirty, kotor, nice, bagus, delicious, lezat, dan lain sebagainya. Kemudian kategori selanjutnya adalah size atau ukuran. Contohnya yaitu big, besar, small, kecil, tiny, sangat kecil, long, panjang, tall, tinggi, giant, raksasa, short atau pendek, huge, sangat besar, large, luas, narrow, sempit, sledge atau tipis, thick atau tebal, dan lain sebagainya. Kemudian ada age atau usia atau umur. Contohnya yaitu old, tua, young, muda, new, baru, ancient, kuno, dan lain sebagainya. Kemudian ada temperatur atau suhu. Contohnya yaitu hot, panas, cold, dingin, warm, hangat, dan lain sebagainya. Kemudian ada shape atau bentuk. Contohnya yaitu square atau kotak. Dan ada round, bulat, cone, kerucut, triangle, segitiga, flat, datar, circle, lingkaran, piramid, limas, dan lain sebagainya. Dan kategori selanjutnya lagi adalah color atau warna. Contohnya yaitu blue, biru, red, merah, white, putih, black, hitam, brown, coklat, purple, ungu, pink, merah muda, green, hijau, dan lain sebagainya. Kemudian ada nationality atau kewarganegaraan. Contohnya yaitu Indonesian, Japanese, Chinese, Germanic, Korean, Indian, Arabian, Italian, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu material atau bahan. Contohnya yaitu glass atau glass, silver atau perak, gold atau emas, wooden, kayu, cotton, kapas, wool atau wool, copper atau tembaga, plastik atau plastik, dan lain sebagainya. Kemudian jenis adjektif selanjutnya adalah compound adjective. Dasarnya compound adjective termasuk dalam jenis descriptive adjective. Nah, perbedaannya dengan jenis yang lain adalah susunannya. Jenis ini disusun dari dua kata yang disambung dengan hyphen atau tanda strip tengah. Berikut ini di antara susunan-susunan compound adjective dalam bahasa Inggris. Number 1. Number noun singular. Contohnya, sick years dirubah menjadi sick year. Number 2. Adjective noun. Contohnya, last minutes
dirubah menjadi last minute. Number 3, adjective verb ing. Contohnya, looking good dirubah menjadi good looking, yang artinya terlihat itu looking, tampan good. Number 4, noun verb ing. Contohnya, saving time dirubah menjadi time saving, yang artinya menghemat itu saving, waktu, time. Number 5, noun verb 3. Contohnya, dried by sun dirubah menjadi sun dried, yang artinya dried itu dikeringkan oleh matahari by sun. Number 6, noun adjective. Contohnya, free of smoke dirubah menjadi smoke free. Artinya, free itu bebas dari asap of smoke. Number 7, adverb verb 3. Contohnya, color brightly dirubah menjadi brightly color. Artinya, diwarnai itu color dengan cerah brightly. Gradable adjective. Kata gradable artinya dapat dibagi menjadi derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan, biasanya agar lebih mudah untuk mengingatnya. Gradable adjective adalah adjektif yang digunakan untuk menerangkan kategori suatu noun. Contohnya seperti height, wide, big, long, and all. Jenis ini selalu muncul setelah kata benda yang menunjukkan ukuran atau noun of measurement. Rumusnya adalah noun of measurement plus gradable adjective. Contoh penerapannya pada kalimat. Number 1, my dad is 56 years old. Ayahku sekarang berusia 56 tahun. Number 2, this house is good enough for me. Rumah ini cukup bagus untukku, atau rumah ini cukup bagus menurutku. Contoh penerapan tadi yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adjective after verb. Adjective after verb pada dasarnya sama persis dengan descriptive adjective. Karena descriptive adjective adalah adjektif yang digunakan untuk menjelaskan kondisi suatu benda. Bedanya adalah jenis ini tidak boleh diletakkan sebelum noun. Contoh penerapannya yang pertama yaitu asleep, tertidur, alive, hidup, alright, baik-baik saja, afraid, takut, unaware, tidak sadar, awake, terjaga. Adjective order. Biasanya kata sifat yang digunakan sebelum kata benda hanya 2 atau 3. Meskipun tak banyak kalimat menggunakan adjektif lebih dari 3 dan dianggap tidak biasa, jadi ada urutan yang umum digunakan, yaitu general opinion, specific opinion, size, shape, age, color, nationality, material. Berikut ini beberapa contoh kalimat adjektif yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Number 1, she is not a dancer. Dia bukan seorang penari. Number 2, my brother is so clever. Kakak laki-lakiku sangat pandai. Number 3, this house is so expensive. Rumah ini sangat mahal. Number 4, those are your books. Itu adalah bukumu. Number 5, my mom
has much problem today. Ibuku sudah punya banyak masalah hari ini. Number 6. Donna save her money. Donna menyimpan uangnya. Number 7. He has some reason to leave his cat from now. Dia sudah mempunyai beberapa alasan untuk meninggalkan kucingnya mulai sekarang. Okay, this is our explanation. Sorry if we made a lot of mistakes. Thank you and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.